Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang berkah, amin. Jadi ada berita yang sangat menggembirakan untuk Indonesia, ya, untuk bangsa Indonesia. Apa itu? Yaitu harta karun terbaru Indonesia ditemukan. Jadi barang ini jadi incaran dunia. Penemuan sumber tambang logam langka menggegerkan negara-negara Eropa. Betapa tidak, ya, logam langka ini merupakan salah satu hal yang dicari untuk digunakan di salah satu jenis industri, ya. Jadi ketersediaan logam langka ini sangat jarang ditemui, namun sangat diperlukan untuk pembangunan industri di berbagai negara maju, negara berkembang, dan yang lebih menggembarkan lagi adalah komoditas yang menjadi incaran negara Eropa ternyata tersimpan di Indonesia. Nah, ini yang penting, ya. Jadi artinya negara kita itu betul-betul dikaruniai oleh Tuhan sebagai surganya ada di Indonesia ini, ya. Saat ini Badan Geologi Kementerian SDM tengah gencar mengeksplorasi potensi yang disebut dengan logam tanah jarang, ya. Ini yang maksudnya harta karun, ya. Kalau kita singkat dengan LTJ. Eksplorasi dilakukan untuk mengetahui potensi LTJ di arena potensi di luar wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP, sehingga nantinya dapat dipersiapkan riup mineral LTJ pada tahun yang akan datang atau sekarang yang sudah disiapkan oleh Badan Geologi Eksploitasi itu, ya. Potensi LTJ di Mamuju, Sulawesi Barat, ya, dan di Sumatera Utara. Eksplorasi tersebut dilakukan dua tahap, yakni eksplorasi awal meliputi pemetakan georadar dan geomagnet atau parit uji serta pengeboran, kemudian dilakukan eksploitasi detail melalui pengeboran yang lebih rapat, dan uji ekstraksi meliputi karakteristik, konsentrasi, dan ekstraksi. Eksplorasi tersebut menghasilkan kadar total LTJ tertinggi di Mamuju sebesar 4,571 ppm dan permonangan sebesar 1,549 ppm. Pada tahun 2023 direncanakan eksploitasi awal dan eksploitasi detail potensi LTJ ini ada di Melawi, Sibolga, Mamuju, Papua, juga di Bangka Belitung. Nah, jadi untuk di Mamuju dan Parmonangan, kemudian pada tahun 2024 ini direncanakan eksploitasi detail di Ketapang, Sibolga, terus Pegunungan 30, dan di Papua dilaporkan pula sepanjang tahun 2024 Badan Geologi telah melakukan eksploitasi potensi LTJ. Terus untuk informasinya di Lumpur Lapindo, Sidoarjo juga ditemukan potensi litium sebesar 86 hingga 92 ppm, ya. Terus potensi strontium sebesar 394 hingga 450 ppm, dan LTJ maksimal 111 ppm. Kegiatan dimulai tahun 2022, terus melanjutkan dari kegiatan penemuan dari tahun 20 pada lokasi yang berbeda, ya. Jadi sebenarnya logam tanah jarang atau disingkat LTJ ini
dilansir dari Buket SDM. Ya. Logam tanah jarang ini merupakan kumpulan 17 unsur kimia. Jadi logam tanah jarang 17 unsur kimia yang terdiri dari 15 unsur. Pada kelompok lantanida, logam tanah jarang sendiri dapat dimanfaatkan secara luas, di antaranya dapat diaplikasikan menjadi magnet yang juga digunakan untuk motor. Ya. Jadi untuk motor listrik itu menggunakan itu pada mobil hybrid power steering, electric air conditioner, general head disk, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi kemudian baterai pada mobil hybrid dan baterai yang bisa dicas lalu auto katalis pada gasolin. Nah, dan hybrid diesel full aditif untuk meningkatkan standar bahkan hingga diaplikasikan menjadi power gas aditif. Untuk kaca optik, kamera digital, dan bahan fiber optik, jaringan internet kecepatan tinggi. Selanjutnya potensi logam tanah jarang di Indonesia, yakni dari moissanite atau xenotime yang berasal dari pengolahan biji timah, zirconium, silikat dari pengolahan biji timah, dan emas di dalam pasir zirkon. Lalu unsur lain di tanah jarang ini merupakan residu hasil pengolahan bauksit menjadi alumina. Berikutnya biji nikel latrit dari pengolahan biji nikel latrit melalui proses hidrometalurgi. Lalu potensi lainnya dari batu granit atau batu bara dan lain sebagainya. Jadi potensi tanah jarang ini memang luar biasa ya. Nah, jadi menurut Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian SDM Ridwan Jamaluddin, ada sekitar ya, beberapa lokasi yang terletak yang memiliki kandungan logam tanah jarang di Indonesia, namun masih baru dan masih dalam tahap eksplorasi awal. Dalam tahapan eksplorasi terbatas, logam tanah jarang ditemukan di beberapa lokasi ya. Sudah terpetakan, yaitu ada 8 lokasi. Dari lokasi itu baru dilakukan eksploitasi awal. Secara umum masih sangat terbatas informasinya. Ridwan mengatakan logam tanah jarang paling banyak ditemukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Potensinya mencapai puluhan hingga ratusan ribu ton logam tanah jarang. Nah, dalam data yang dipaparkan Ridwan, Bangka Belitung memiliki potensi logam tanah jarang itu sebesar 186.663 dalam bentuk muasit dan 20.700 logam tanah jarang dalam bentuk xenotim. Ya, jadi di Bangka Belitung adalah sumber yang paling banyak tanah jarang. Jadi kita ini betul-betul mempunyai kekayaan alam yang luar biasa yang terkandung, yang belum tereksploitasi semua. Ya, mari kita support untuk pengembangan dengan agar supaya tanah jarang digunakan lebih efektif. Terima kasih. Merdeka.